Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang inflasi dan pengaruh COVID-19 terhadap inflasi di Indonesia. Apa itu inflasi? Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus pada suatu periode waktu tertentu. Ini berkaitan dengan mekanisme pasar. Dengan kata lain, inflasi adalah menurunnya nilai mata uang secara terus-menerus. Inflasi dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, konsumsi masyarakat yang tinggi yang tidak disertai dengan ketersediaan barang yang cukup. Yang kedua, biaya produksi yang tinggi. Yang ketiga, distribusi barang yang tidak lancar. Yang keempat, jumlah uang yang beredar lebih banyak daripada jumlah uang yang dibutuhkan. Membahas tentang inflasi tidak selalu buruk. Inflasi juga memiliki dampak positif. Inflasi sebenarnya baik untuk meningkatkan perekonomian, asalkan dalam tingkat yang rendah dan stabil. Orang-orang yang mendapat untung dengan adanya inflasi antara lain adalah para pengusaha yang mempunyai pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan kenaikan biaya produksinya. Jika harga barang saat inflasi naik, produsen akan terdorong untuk meningkatkan jumlah barangnya. Nah, peningkatan jumlah barang inilah tentu akan meningkatkan penghasilan produsen pula. Apalagi kalau barang yang dijual merupakan kebutuhan pokok yang akan tetap dibeli orang banyak meskipun harganya naik. Sedangkan dalam tingkat yang tinggi dan tidak stabil, inflasi akan sangat merugikan bagi suatu negara. Karena inflasi yang tinggi dan tidak stabil akan mengakibatkan: yang pertama, menurunnya daya beli masyarakat; yang kedua, menyebabkan kesenjangan pendapatan yang semakin lebar; yang ketiga, menghambat investasi produktif; dan yang keempat, menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Pemerintah berusaha sangat keras untuk dapat mengendalikan inflasi, yaitu dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan pemerintah. Yang pertama, kebijakan moneter. Langkah yang diambil melalui kebijakan moneter adalah: yang pertama, membatasi pemberian kredit; yang kedua, membatasi jumlah uang yang beredar; yang ketiga, menaikkan cadangan kas. Yang kedua, kebijakan fiskal. Langkah yang diambil melalui kebijakan fiskal adalah: yang pertama, mengurangi pengeluaran negara, pengurangan utang luar negeri, dan pengefektifan pajak. Selain pemerintah, masyarakat juga dapat ikut andil dalam mengatasi inflasi. Dengan yang pertama, membeli produk sesuai kebutuhan; yang kedua, berinvestasi; yang ketiga, mencintai rupiah serta produk dalam negeri. Inflasi terbesar pernah terjadi di Indonesia pada tahun 1998, yaitu mencapai angka 77,63%. Pada saat itu, rakyat benar-benar diuji dengan melonjaknya harga-harga secara signifikan. PHK mencapai angka 20 juta orang. Dan total penduduk miskin saat itu meningkat sampai angka 50%. Namun pada saat pandemi COVID-19 saat ini, pemerintah dan otoritas keuangan telah menerapkan langkah-langkah fiskal dan moneter yang terkoordinasi dengan baik. Targetnya untuk mengurangi dampak pandemi COVID-19 pada ekonomi dan mata pencaharian masyarakat. Perwakilan Bank Indonesia menyebut bahwa capaian inflasi masih terjaga dengan baik, dengan berada pada sasaran yang tepat, yaitu 3,0 ± 1% di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Pada Maret 2020, inflasi di DIY menurun dibanding bulan sebelumnya menjadi 0,07%. Hilman mengatakan, terkendalinya inflasi DIY disebabkan adanya penurunan harga kelompok pangan bergejolak atau
volatile food, sementara tekanan harga dari kelompok inti atau core inflation dan kelompok yang diatur pemerintah atau administrative prices justru mengalami peningkatan. Bank Indonesia mencatat inflasi April 2020 sebesar 0,08%. Angka ini lebih rendah daripada bulan Maret 2020 sebesar 0,10%. Turunnya inflasi bulan April 2020 dipengaruhi oleh inflasi inti yang melambat. Kelompok volatile food dan administrative prices kembali mencatat deflasi. Secara tahunan, inflasi inti tercatat 2,85%. Sedikit melambat dibanding dengan inflasi Maret 2020 sebesar 0,87%. Inflasi inti yang menurun tidak terlepas dari konsistensi kebijakan Bank Indonesia dalam mengarahkan ekspektasi inflasi tetap terjaga dan dampak permintaan domestik yang melambat sejalan dengan pandemi COVID-19.